Halo semua, kita lanjutkan kembali alur cerita novel Renegade Immortal. Amukan dewa penguasa alam tertutup Wanglin, di sistem bintang Alheaven, alam surgawi guntur yang hampir hancur kini hanya tersisa reruntuhan, tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa di sana. Kilatan retakan spasial sesekali muncul dan lenyap, seperti pecahan yang tersapu angin. Master Flamespark telah mengambil sebagian besar benua di alam surgawi petir, yang tersisa hanyalah beberapa batu tak beraturan yang perlahan melayang di dunia yang hancur ini. Di kedalaman alam surgawi guntur yang runtuh, muncul sebuah lingkaran cahaya besar, lebarnya hampir 10.000 kaki, menyerupai bola bercahaya. Di dalam lingkaran, terdapat sebuah pondok sederhana yang dikelilingi bunga dan tanaman. Di dalam pondok itu duduk seorang lelaki tua berbaju hitam, tidak sedang berkultivasi, hanya memegang sehelai daun hijau sambil mengamatinya dengan seksama. Lelaki tua ini adalah Old Ghost-zan, pembudidaya kuat yang pertama kali muncul di pertempuran awal. Tidak ada yang tahu di mana Old Ghost-zan bersembunyi atau bahwa ia berada di alam surgawi guntur yang runtuh ini. Saat memegang daun hijau itu, matanya tiba-tiba bersinar, menunjukkan sedikit warna emas yang hampir tak terlihat. Surgawi, seru murid Old Ghost-zan, tubuhnya menyusut, daun hijau di tangannya jatuh. Old Ghost-zan perlahan bangkit, matanya menembus kehampaan, mencoba menemukan sumber perasaan aneh itu. Tatapannya dapat melintasi seluruh alam dalam dan luar, namun ia tak menemukan orang yang memunculkan sensasi itu. Mungkinkah ini surgawi kerajaan? Old Ghost-zan terkejut. Ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ia tahu, jika garis keturunan celestial murni dan mulia, energi spiritual surgawi akan terasa, namun asalnya tetap sulit ditemukan. Mantra garis keturunan ini sangat misterius. Semakin murni garis keturunan seorang celestial, semakin sulit orang lain menemukannya, bahkan lokasi biasanya tertutup kabut. Karena itulah, pemuda dari Sungai Sumen salah paham, mengira ada makhluk surgawi yang turun. Ia tidak bisa melihat markas aliansi, hanya merasakan energi spiritual surgawi yang mengejutkan dari alam batin. Celestial yang turun memiliki garis keturunan sangat murni dan status mulia, namun tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya peringkat 7 surgawi. Aku pernah memperoleh kekayaan besar dan warisan surgawi, jika aku bisa mendapatkan garis keturunan itu. Old Ghost-zan merenung dalam diam. Di bagian lain alam batin, terdapat daratan luas dengan langit redup, meskipun berada di alam batin, tempat ini seolah tidak ada, lebih tepatnya, ini adalah dunia yang tumpang tindih di atas alam batin. Ini adalah lukisan di dalam lukisan, hanya setelah lukisan pertama dirobek, kebenaran di dalamnya terlihat. Di sini tersebar dewa kuno, iblis kuno, dan patung iblis kuno. Wanglin pernah melihat tempat ini ketika menjalani pembalasan ilahi, dan ini juga asal pemuda dari Sungai Sumen. Ini adalah alam surgawi kuno yang dikabarkan hilang menurut rumor di alam batin. Terdapat hampir 10.000 patung, tersebar di seluruh area, dengan 4 patung besar di pintu masuk. Dewa kuno itu tampak tanpa bintang dewa kuno di antara alisnya, seolah diserap seseorang. Di setiap lubang antara alis patung, terdapat sosok yang diselimuti cahaya kemasan. Ketiga patung utama lainnya sama, energi spiritual surgawi, sangat kuat. Jika guru bisa mendapatkannya, itu akan mempercepat kebangkitannya dan memulihkan ingatannya, gumam sosok emas dalam patung pertama, lalu mengangkat tangan kanannya. Namun, kekuatan aneh dari patung cepat berkumpul di alisnya dan berubah menjadi segel. Tangan sosok emas itu menyentuh segel dan terlempar ke belakang. Raungan marah terdengar dari dalam lubang. Di patung kedua, sosok emas lain perlahan berkata, "Sial, jangan buang energi spiritual langit lagi. Segel ini telah menjebak kita bertahun-tahun, tapi sebentar lagi kita bisa keluar." Suara muram terdengar dari patung ketiga, "Vermilion Bird, kamu pandai licik, apakah rencanamu berhasil?" "Tidak akan gagal, hasilnya segera muncul," jawabnya. Keempat patung besar itu menyegel 4 jenderal agung kaisar surgawi kuno, naga azure, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Jika Wanglin ada di sana, ia akan terkejut. Jika Vermilion Bird asli disegel di sini, siapa orang yang mengaku sebagai Vermilion Bird generasi pertama? Di Brilliant Void Star System, markas aliansi, tangan kanan Wanglin menunjuk ke langit, jejak telapak tangan raksasa turun ke lukisan gunung dan sungai. Wanglin serius. Ketika Tuan Longpan baru bangun, ia hanya berada di tahap Nirvana Void, sehingga Wanglin bisa mematahkan kedua lengannya. Namun, saat lukisan gunung dan sungai muncul, Master Longpan, yang menyatu dengan planet, mengeluarkan aura kuat Spirit Void tahap menengah. Dengan bantuan Joss Flames dari lukisan gunung dan sungai, auranya menjadi lebih padat. Wanglin tidak terkejut. Master Longpan adalah kultivator langkah ketiga, guru Master Zhongxuan, hidup sebelum runtuhnya alam surgawi, dan setara dengan generasi Lord of the Sealed Realm. Wanglin diam-diam merenung. Pertengahan tahap Spirit Void menghadapi ini, aku tidak sepenuhnya percaya diri. Inilah saatnya menggunakan War Spirit Print. Ini adalah penggunaan kekuatan penuh kedua Wanglin. Tanpa peduli kekuatan penolakan, semua energi spiritual surgawi di tubuhnya meletus, pembuluh darahnya terlihat menonjol. Namun, Wanglin tidak peduli.
tujuannya adalah menyelamatkan King Sui. Dengan ekspresi tajam, Wang Lin melangkah maju, menurunkan tangan kanannya, dan suara gemuruh mengguncang langit. Setelah menyerap energi spiritual surgawi, War Spirit Print kini menjadi mantra surgawi nyata. Gemuruh bergemuruh, riak menyebar mendekati lukisan gunung dan sungai. Telapak tangan itu seperti akan merobek lukisan, namun riak yang menyentuh lukisan meningkatkan kekuatan isap lukisan itu. Saat telapak tangan menyentuh lukisan gunung dan sungai, gemuruh mengguncang seluruh dunia. Tubuh Wang Lin bergetar, darah keluar dari mulutnya, dan kekuatan penolakan meletus di tubuhnya. War Spirit Print menghantam lukisan, merobek gunung dan sungai di dalamnya. Namun, lukisan gunung dan sungai sangat misterius. Saat runtuh, gunung dan sungai segera tergambar kembali. Jejak telapak tangan muncul, mempelajari cetak roh perang, lalu bertabrakan dengan milik Wang Lin. Gemuruh dan getaran menyebar, aura lelaki tua di planet meningkat, menunjukkan kekuatan Spirit Void tahap menengah. Siapapun yang menyerang aliansi akan dihancurkan. Suara kuno terdengar, lukisan gunung dan sungai yang terkoyak cepat pulih dan turun menuju Wang Lin. Wang Lin tersenyum marah, menatap lelaki tua di cahaya putih, melambaikan tangan kanannya, dan sebuah busur keluar dari tubuhnya. Apa gunanya aliansi Anda? Alam luar telah menginvasi, alam dalam menderita, Cloud Sea hampir musnah, Summon River jatuh, Alheaven memberi segalanya, dan Brilliant Void sedang berjuang. Murid Anda kekurangan alam luar, aliansi Anda ditempati, dan alam tujuh warna bersembunyi di sini. Aku adalah penguasa alam tertutup sekarang. Aku datang untuk menghancurkan alam tujuh warna, menyelamatkan kakak seniorku King Sui, dan membunuh para pembudidaya alam luar. Apa hakmu untuk menghentikanku? Suara kuno itu berhenti sejenak. Ekspresi lelaki tua di dalam cahaya putih berubah drastis setelah mendengar raungan Wang Lin. Ia mengangkat kepalanya, dan tatapan kunonya menatap Wang Lin dengan serius. Kamu adalah penguasa alam tertutup? Tanyanya dengan suara berat. Wang Lin memegang busur di tangan kirinya. Tali busur yang semula rusak kini telah pulih setelah menyatu dengan tubuhnya. Menarik tali busur ini sama sakitnya seperti menarik tendon Wang Lin sendiri. Namun, saat ini Wang Lin sama sekali tidak peduli, licik seperti iblis atau tidak. Kepribadiannya tetap teguh, sekali ia memutuskan sesuatu, ia tidak akan mundur. Tujuannya hanya satu, menyelamatkan King Sui, apapun yang terjadi. Tangan kanannya meraih tali busur, menyebabkan urat di wajahnya menonjol. Ia meraung dan menarik tali itu kembali. Setiap tendon di tubuhnya tertarik, wajahnya pucat, mata merah menyala, kekuatan penolakan atau rasa sakit sama sekali tidak mengganggunya. Yang ada di pikirannya hanyalah menghancurkan siapapun yang menghalangi misinya. Anda dapat bertanya kepada murid Anda apakah yang saya katakan itu benar atau salah. Wang Lin bersuara dingin, menarik tali busur sedikit lebih kuat. Kekuatan dalam busur itu cukup untuk meruntuhkan dunia. Orang tua dalam cahaya putih menatap busur di tangan Wang Lin dengan kebingungan. Ini adalah pertama kalinya ia terbangun sejak tidur panjangnya, dan ia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Ia hanya melihat Wang Lin mencoba menghancurkan planet ini. Kata-kata Wang Lin mengguncang pikirannya. Meskipun tertidur lama, ia masih ingat bahwa ia adalah seorang kultivator alam batin, dan pernah dibantu oleh penguasa alam tertutup. Sambil merenung, lelaki tua itu menatap planet raksasa di bawahnya dan mengangkat tangan kanannya. Tiga sosok pun dikelilingi cahaya putih dan ditarik keluar dari planet oleh kekuatannya. Ketiga sosok itu adalah tiga orang tua yang ketakutan. Salah satunya adalah Master Zhongshuan, yang penampilannya kini berubah dari parubaya menjadi pria tua. Dua lainnya adalah ketua-ketua aliansi. Para tetua senior gemetar melihat pria tua berbaju putih itu. Mereka berlutut dan berseru, "Salam, Grand Elder." Master Zhongshuan gugup. Mendengar kata-kata Wang Lin, ia panik dan segera mencoba menjelaskan, "Guru, masalah ini bukan seperti yang dikatakan junior itu." Ini, ia gemetar, menatap Tuan Longpan, namun tak mampu melanjutkan. Tuan Longpan menatapnya dengan dingin, membuat Master Zhongshuan menelan kata-katanya, tubuhnya gemetar, tak berani bicara. "Kamu adalah Zhang Xi. Ketika kamu tertidur, kamu masih anak-anak di bawahku." Tuan Longpan menatap orang tua di sebelah kiri. "Benar, saya adalah Zhang Xi." Mata lelaki tua itu bersinar dengan kegembiraan. Ia tidak menyangka Tuan Longpan akan mengingatnya. "Tunjukkan padaku apakah ucapan orang ini benar atau salah." Suara Tuan Longpan tenang namun penuh kewibawaan. Zhang Xi memandang Master Zhongshuan dengan keraguan dan ketakutan. "Orang tidak berguna." Tuan Longpan mendengus, melambaikan tangan kanannya. Sinar cahaya putih menembus tubuh lelaki tua itu. Ia menjerit saat tubuhnya meledak menjadi darah dan daging, memercik Master Zhongshuan dan tetua lain. Wang Lin mengawasi dengan dingin, tangan kanannya menarik tali busur sedikit lebih jauh. Setelah membunuh Zhang Xi, Tuan Longpan menatap Master Zhongshuan dengan rasa penyesalan, kemudian meletakkan tangannya di kepala tetua lain. Tetua itu menjerit ketakutan saat perasaan ilahi yang kuat membanjiri pikirannya. Ekspresi Tuan Longpan semakin menakutkan. "Pengkhianat, berani sekali kau." Tuan Longpan meremas tangan kanannya. Lelaki tua itu menjerit sebelum hancur. Master Zhongshuan pucat pasi,
mundur beberapa langkah, berlutut ketakutan, suaranya terdistorsi. Guru, kasihanilah, Guru, kasihanilah, ada alasan untuk ini. Para pembudidaya alam luar menyerang, dan alam dalam tidak mampu melawan. Bahkan jika murid menentang, itu sia-sia. Dia terus menjelaskan, aliansi harus dipertahankan. Ia harus membuat kesepakatan dengan alam luar, agar aliansi bisa bertahan. Bahkan Alhaven pernah menyerang aliansi hampir 1000 tahun lalu, dan muridnya hanya bisa mencoba menghubungi guru tanpa mendapat jawaban. Selain itu, alam 7 warna ditemukan oleh guru. Para pembudidaya alam luar dibunuh, dan alam 7 warna tersegel oleh Anda. Guru mendirikan markas aliansi untuk menjaga dunia ini. Anda tertidur bertahun-tahun, sehingga tak tahu perubahan yang terjadi. Tuan Longpan menghela napas. Ia memahami muridnya. Aliansi dibiarkan tumbuh dalam lingkungan keras agar para pembudidaya lebih kuat melawan alam luar. Alam luar bahkan membuat kesepakatan karena melihat dirinya di planet ini. Tuan Longpan memandang Master Zhongxuan. Melihat masa lalunya, seorang bocah pengemis mendaki gunung dengan darah dan tekad, butuh 17 hari untuk muncul di hadapannya. Semua itu demi berkultivasi. Song Er, kau pernah berkata, keinginan terbesarmu adalah kaya dan kembali ke rumah. Master Longpan mulai mengingat masa lalu, suaranya perlahan lembut. Namun, ekspresinya membuat Master Zhongxuan panik. Tubuhnya gemetar, meraung, Guru, murid awalnya tidak berniat membuka segel di alam 7 warna, itu Dewa Surgawi King Sui yang memaksa, murid tidak bersalah. Wang Lin menyipitkan mata pada Master Zhongxuan, sementara Master Flamespark penuh kebencian. Master Longpan tampak tak memperhatikan kata-kata itu, tatapannya menjadi lembut. Saat itu tubuhmu tak sehat, aku menolong kesabaranmu, memberi 5 pembuluh darah surgawi dan tulang Dao, tapi sekarang, kau tak lagi punya hati Dao. Master Longpan mengingat masa lalu, menghela napas, dan menggerakkan tangan kanannya, membentuk badai putih. Master Zhongxuan ketakutan, mundur, menjerit, bersujud, Guru, kasihanilah, jangan bunuh aku, murid tahu salahnya, mengakui dosa. Badai melilitnya, tetapi tak melukai, ia ditarik ke belakang Master Longpan, keluar dari jangkauan busur Wang Lin. Engkau telah berdosa besar, tapi kau muridku, aku bertanggung jawab, aku akan membawamu menebus dosa, kata Master Longpan. Ia membungkuk pada Wang Lin, Lord of the Sealed Realm. Aku akan bertanggung jawab atas dosa yang telah dia lakukan. Dia mengangkat tangan, memukul dadanya, meneguk energi asal esensi. Planet budidaya di bawah berubah menjadi abu-abu, vegetasi layu, gunung runtuh, sungai menguap, seluruh planet terkoyak. Untaian gas putih masuk ke tubuh Master Longpan, api eterial menyala di tubuhnya. Saya akan memotong vitalitas saya, membakar jiwa asal, mencapai kekuatan Arcane Void tahap awal, membunuh pembudidaya alam luar di alam dalam, menghancurkan sisa alam 7 warna, dan mengambil kembali Summon River sebagai ganti nyawa Master Zhongxuan. Master Longpan menatap Wang Lin dengan lembut sebelum melihat Master Zhongxuan. Guru, Master Zhongxuan sadar, bersujud, mata penuh penyesalan. Ayo pergi, Tuan Longpan menghela napas, membawa Master Zhongxuan menjauh. Saya mengerti murid saya, dia selalu mempersiapkan segalanya. Dewa Surgawi King Sui bertindak demi kelangsungan hidupnya sendiri. Badai putih melesat ke celah spasial yang berdarah, suara retakan terdengar, cahaya 7 warna runtuh, King Sui ada di sana. Master Flamespark, masalah masa lalu bukan seperti yang Anda kira, kata Master Zhongxuan dengan suara penuh penyesalan dan kesedihan. Saat ia perlahan pergi, tatapannya menoleh kembali ke Master Flamespark, menampilkan ekspresi yang rumit. Di antara bintang-bintang, tidak ada angin, bahkan jika ada, itu hanyalah ilusi yang tercipta oleh mantra. Badai yang diciptakan Master Longpan menghancurkan lampu merah dan melepaskan semua segel, sehingga alam 7 warna kini muncul jelas di hadapan Wang Lin. Saat cahaya 7 warna memancar dari celah itu, terdengar raungan mengerikan, seperti binatang buas yang haus darah dan dipenuhi niat membunuh. Wang Lin tetap tenang. Ia menatap celah 7 warna itu lama, sebelum akhirnya mengalihkan pandangan ke Master Flamespark. Tatapan Master Flamespark masih tertuju pada tempat Master Zhongxuan pergi. Kebencian di matanya begitu dalam, seolah lautan amarah dan dendam yang tak terukur. Wang Lin tidak mengetahui hubungan balas dendam antara Master Flamespark dan Master Zhongxuan. Namun, jelas sekali bahwa dendam ini begitu dalam, dan balas dendamnya akan menunggu saat yang tepat. Aku tidak bisa membantumu dengan masalah ini, Wang Lin mendesah pelan. Ia memahami, kekuatan kebencian bisa menghancurkan pikiran dan jiwa seseorang. Master Flamespark merenung dalam diam. Setelah beberapa lama, ia menarik pandangannya dan menggenggam tangannya, berbisik. Masalah antara aku dan Master Zhongxuan bersifat pribadi. Lord of the Sealed Realm tidak perlu ikut campur. Yang penting adalah keseluruhan situasi. Jika perang ini berakhir dengan salah satu dari kita tewas, masalah ini selesai. Namun, jika kita berdua masih hidup, saat itu adalah waktuku untuk membalas dendam. Wajah Master Flamespark menampakkan ketenangan,
tetapi matanya menyimpan kebencian yang tak tergoyahkan. Ia telah menunggu bertahun-tahun dan bersedia menunggu lebih lama lagi. Dulu, ia berteman dekat dengan Master Zhongxuan. Karena Master Zhongxuan, ia dan mitra Dao-nya bergabung dengan aliansi. Mereka sering berdiskusi tentang Dao, dan Flames Park sangat tercerahkan oleh wawasan gurunya hingga ia bersedia mematuhinya. Hubungan mereka begitu erat, seperti air yang jernih, kemudian berubah seperti anggur yang kaya dan lezat. Namun semua berubah karena satu hal. Setiap kali Master Flames Park terbangun dari kultivasinya, ingatan itu muncul berulang-ulang. Ia mengepalkan tangan dan mengeluarkan raungan kemarahan yang penuh penghinaan. Duri masa lalu itu telah merusak daging dan darahnya, menjadi rasa sakit yang abadi. Wang Lin menghela napas, menggelengkan kepala. Kalau kamu bisa menyerap kekuatan Jos Flame Black Dragon, itu akan sangat menguntungkanmu. Sekarang aku akan memasuki alam 7 warna. Alam itu penuh bahaya. Jangan mengikutiku. Master Flames Park mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal. Saat ia pergi, ia tampak tua, lelah, dan sedikit kesepian. Wang Lin menatapnya pergi. Kebencian antara Master Flames Park dan Master Zhongxuan jelas merupakan urusan pribadi yang tidak ingin ia campuri. Walaupun cerita itu sudah lama terkubur, sakitnya tetap terasa, seperti air dingin yang menutupi kehangatan. Dengan langkah mantap, Wang Lin melangkah ke alam 7 warna. Langkahnya tenang, penuh tekad. Dalam 3 langkah, ia memasuki alam 7 warna kedua dalam hidupnya. Cahaya 7 warna memantul di tanah, membuat alam 7 warna tampak indah sekaligus memikat, hampir membuat siapapun tersesat di dalamnya. Wang Lin melayang di udara, mengamati, alam 7 warna ini berbeda dari yang ia masuki sebelumnya. Gunung-gunung di sini tampak membentuk formasi besar, hampir 100.000 gunung, masing-masing memancarkan aura dahsyat. Di puncak setiap gunung, ada seorang kultivator. Mereka tidak sedang berkultivasi, melainkan melolong kesakitan. Raungan mereka membentuk tangisan sedih yang menggema ke seluruh alam 7 warna. Setiap pembudidaya terjebak dengan duri tajam yang menembus tubuh mereka. Kepala mereka menatap langit, mata hampa, sementara darah mengalir dari tubuh mereka tanpa henti. Separuh dari mereka adalah pembudidaya alam luar. Separuh lainnya berasal dari aliansi. Waktu terus berjalan, darah mengalir, membentuk kabut merah yang menyelimuti langit. Bau darah dan 7 warna menyatu, menciptakan suasana menyeramkan. Wang Lin terus maju, memasuki kedalaman pegunungan. Saat ia mendekat, lolongan para pembudidaya tiba-tiba berhenti. Tatapan mereka berubah, kini penuh kebencian saat menatap Wang Lin. Sejumlah besar yang tercerahkan berhenti bergumam. Kehadiran Wang Lin seolah mengganggu keseimbangan di sini. Orang hidup muncul di antara yang mati. Darah, darah, suara terengah dari seorang pembudidaya terdengar, diikuti oleh yang lain, semua pengucapannya sama, membuat mata mereka memerah dan wajah mereka penuh penderitaan. Wang Lin melangkah lebih cepat, menembus kekosongan, ia menyerbu menuju kedalaman pegunungan, menuju puncak tertinggi. Disinilah Wang Lin menyadari kenyataan mengerikan, 100.000 gunung itu bukan gunung biasa, mereka adalah bagian dari kura-kura hitam yang membatu. Gunung-gunung ini sebenarnya robekan tubuh Black Tortoise yang raksasa, cukup besar untuk mengisi seluruh alam 7 warna. Di kepala kura-kura hitam itu duduk seorang pria parubaya, tubuhnya memancarkan aura kuno. Tubuhnya tampak menyatu dengan kura-kura hitam, dengan duri 3 inci yang menembus seluruh tubuhnya, hanya menempel 3 inci. Gambar dalam kabut darah itu terus berubah, remaja yang sedih itu tumbuh dewasa, kembali ke negaranya yang hancur. Bulan merah tergantung di langit selama 7 hari, darah mengalir tanpa henti dan cahaya 7 warna tetap bersinar samar di langit. Pada gambar lain, sungai darah membentang akibat pembantaian para pembudidaya yang datang dari jauh. Pemuda itu tampak menanggung kesedihan yang mendalam saat ia menyaksikan kehancuran di sekitarnya, namun ia tetap melangkah pergi. Pikiran Wang Lin berguncang, ia menyaksikan masa lalu King Sui, perjalanan King Sui memasuki alam surgawi, wajahnya yang dulunya penuh kebahagiaan, bukan niat membunuh. Di sampingnya, seorang wanita memancarkan kelembutan, senyumannya lembut dan menenangkan. Di depan mereka berdiri seorang pria tua, Bai Fan. Tatapannya lembut, seolah ingin menyampaikan sesuatu pada mereka. Namun, cahaya 7 warna di langit tetap menatap King Sui dengan dingin dan acuh tak acuh. Semakin lama Wang Lin menatap, semakin aneh rasanya, seperti melihat bayangan diri seseorang dalam cermin. Kabut darah melonjak dan gambar itu berubah lagi. Wang Lin menahan napas ketika ia menyaksikan adegan yang mengejutkan dan menyayat hati. King Sui duduk di puncak gunung ketika sosok 7 warna di langit mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke bawah. Saat itu, King Sui tiba-tiba gemetar. Tatapan matanya berubah dari kesedihan menjadi haus darah dan niat membunuh. Raungannya menggema ke seluruh alam surgawi, menimbulkan ketakutan yang menggetarkan langit dan bumi. Di kejauhan, Bai Fan menatap ke atas dengan ekspresi tak percaya, merasakan sesuatu yang mengerikan. King Sui menjadi gila. Pembantaian yang terkubur di dalam dirinya selama bertahun-tahun tiba-tiba meletus, membanjiri alam surgawi guntur. Banyak dewa tewas di tangannya, dan ia berubah menjadi iblis haus darah, semakin kehilangan akal saat membunuh. Kemudian,
Wanita itu muncul kembali di hadapannya, matanya penuh kesedihan, tetapi tetap lembut. Ia telah meninggal demi King Sui, namun menahan rasa sakitnya dan menatap King Sui dengan lembut. Tangannya yang seperti giok terangkat untuk menyentuh wajah kekasihnya, namun tak mampu, dan perlahan jatuh, ia seakan ingin mengatakan sesuatu. Sinar darah yang mengalir dari wanita itu menyadarkan King Sui sejenak. Ia mengeluarkan raungan kesedihan yang mengguncang surga, sebuah suara yang hanya bisa lahir dari batas keputusasaan terdalam. Saat deru kesedihan ini bergema, gambar runtuh, kabut darah melonjak dan adegan pertama muncul kembali. Semua itu berlangsung berulang kali, seakan ada kekuatan yang kejam memaksa King Sui untuk terus-menerus mengingat ingatan ini, menjebaknya dalam siklus pembantaian, kegilaan, dan kesedihan yang tiada akhir. Metode ini semakin memperkuat esensi pembantaian dalam dirinya. Wang Lin merasakan empati yang mendalam, ia samar-samar memahami kisah King Sui sebelumnya. Tetapi kini menyaksikannya sendiri membuat hatinya berat, kesedihan King Sui terasa nyata, dan Wang Lin merasa duka yang mendalam atas penderitaan kakaknya. Kakak senior King Sui, aku, Wang Lin, akan memberikan segalanya untuk menyelamatkanmu. Wang Lin bertekad, ia menyingkirkan bayangan dalam kabut darah dan menyerang Black Tortoise yang menahan King Sui. Kura-kura hitam itu sangat besar, sebesar seluruh alam 7 warna. Meskipun berubah menjadi batu, aura yang dipancarkannya begitu kuat sehingga Wang Lin merasakan seolah makhluk ini hanya tidur, bukan mati. Untuk menyelamatkan King Sui, aku harus membebaskan jiwanya, Wang Lin berpikir. Ia menyadari bahwa menghancurkan penindasan Black Tortoise adalah kunci untuk memecahkan formasi ini. Jika jiwa King Sui tidak bebas, 10 duri di tubuhnya tidak akan pernah bisa dilepas. Dengan tekad bulat, Wang Lin melesat ke bawah, tangan kanannya membentuk kepalan, dan kekuatan dewa kuno berkumpul di dalamnya, membentuk pukulan hantu yang menghantam Black Tortoise. Hembusan angin kuat mendarat di tubuh kura-kura, membuatnya gemetar. Namun, tidak ada kerusakan. Kekuatan rebound mendarat ke tubuh Wang Lin, memaksanya mundur beberapa ratus kaki. Berikan aku istirahat, Wang Lin meraung. Matanya memerah, ia melayangkan 10 pukulan berturut-turut, masing-masing mengandung seluruh kekuatan tubuh dewa kuno bintang 7 miliknya. Pukulan itu berubah menjadi badai, menghantam Black Tortoise tanpa henti. Gemuruh bergema di alam 7 warna, batu hitam bergetar, tetapi punggung Black Tortoise keras bagaikan baja. Meski 10 pukulan telah menghantam, tak ada tanda kerusakan, sementara kekuatan rebound menghantam Wang Lin hingga ia terlempar lebih dari 1000 kaki. Darah mengalir dari sudut mulutnya, namun matanya tetap menyala dengan keberanian dan kemarahan. Saat itu, desisan halus terdengar dari tubuh Black Tortoise, hanya bisa dirasakan oleh pikiran, bukan telinga. Begitu desisan itu muncul, 100.000 pembudidaya di 100.000 gunung mulai mengaum. Semua duri yang menancap di tubuh mereka tertarik keluar, darah menyembur, dan luka-luka mereka sembuh. Mereka tampak hidup kembali, dipenuhi kegilaan, dan menyerang Wang Lin dari segala arah, menyelimuti alam 7 warna dengan mantra-mantra mematikan. Wang Lin menatap mereka. Mata kirinya memancarkan api etiril kemasan. Meskipun 100.000 pembudidaya itu tampak hidup, mereka sesungguhnya telah lama mati, dikendalikan oleh kekuatan misterius. Namun, api surgawi Wang Lin jauh lebih kuat. Guntur emas meluncur ke segala arah. Seketika, 100.000 pembudidaya meledak. Daging dan darah mereka mengental menjadi satu, membentuk pedang raksasa yang mengerikan. Pedang itu terbuat dari daging dan darah, menampilkan wajah bengkok, lengan, dan kaki yang terpotong dari ribuan sosok. Ia melesat ke Wang Lin, ingin memotongnya menjadi 2. Perasaan krisis melanda, tetapi Wang Lin tidak mundur. Dengan tekad bulat, Wang Lin membiarkan tubuhnya meletus dengan 10 kali kekuatan saat ini. Perpaduan energi dewa kuno dan surgawi memberinya kekuatan untuk menahan serangan yang bahkan dapat melukai guru terhormat Tian Zhao. Wang Lin menelan darah yang melonjak ke tenggorokannya, menabrak Black Tortoise, dan meminjam kekuatan dari hantaman pedang daging dan darah. Dalam sekejap, ia membentuk kepalan kedua tangannya, menembus tubuh batu hitam itu. Berikan aku istirahat, seluruh alam 7 warna bergetar hebat. Dunia seakan hendak runtuh. Saat tinju Wang Lin menghantam punggung Black Tortoise, terdengar retakan bergema keras, menandai awal pertarungan yang menentukan. Dan, bersambung.